Petualangan baru memang sangat menantang. Ada kalanya rasa takut dan ragu berselimut menjadi satu. Tapi itulah arti sebuah petualangan. Akan selalu hadir tanda tanya di setiap kita akan memulai langkah baru. Setelah kami meninggalkan pos 7, suasana perlahan berubah. Cahaya di jalur ini sangat minim. Ditambah lagi dengan gumpalan kabut yang semakin menebal menyelimuti di sepanjang jalur pendakian ini. Tak jauh setelah kami meninggalkan pos 7, kami kembali memasuki hutan lumut. Cuma kali ini hutan lumutnya terbilang cukup minim. Dan setelah itu kami kembali melewati jalur yang cukup terbuka. Ini kita sudah berada lagi di, mungkin ini pertengahan atau apa, menuju pos 8. Katanya sudah lumayan cukup pertengahan. Ini kabut dan cuaca lumayan cukup gerimis ya. Jadi mungkin kalau hujan kita akan matikan kamera. Kita sudah dekat, leader. Sudah dekat pertengahan. Pertengahan ya. Ini gelap sekali ke bawah. Kabutnya. Wow, gila. Itu jalur kita ke sana. Di jalur ini banyak sekali saya melihat pepohonan yang tinggi menjulang dan tak lagi berdaun. Entah kenapa. Mungkin ini pengaruh alam atau ulah tangan manusia. Tapi entahlah. Ini habis longsor, teman-temannya. Bawa karang habis longsor. Sampai ke sana. Ini bahaya. Malam pun kini mulai perlahan gelap. Kami berhenti sejenak pas ketika kumandang azan maghrib. Katanya, tidak baik untuk melakukan perjalanan pendakian di gunung ketika menjelang azan. Setelah sekitar 15 menit lamanya kami berhenti, menunggu saatnya setelah selesai azan dikumandangkan. Saatnya kami melanjutkan perjalanan kami menuju pos 8. Oke, ini kita di aliran sungai di pos 8 ya. Jadi kata Murbe, karena dia sudah sering naik turun daerah bawah karang ini. Tadi saya menawarkan untuk camp di sini karena untuk jalan malam itu kan resikonya tinggi sekali. Vegetasinya atau oksigen sudah sangat sedikit sekali, apalagi ini menuju pos 9 katanya vegetasinya lumayan cukup padat. Jadi saya memilih untuk pos 8, tapi setelah nyampe pos 8 lihat kondisinya, ternyata tempat campnya itu di samping aliran sungai. Yang saya takuti adalah ketika nanti malam turun hujan, dan di sini juga kondisinya lembab sekali. Pokoknya air banjirnya yang saya takuti. Makanya kita mau lanjut untuk pos 10 lah, biar lebih anu. Tapi untuk risikonya atau bebannya agak lebih tinggi karena kita akan bawa air dari pos 8 ini ke pos 10. Gak apa-apa lah kita lambat, yang penting kita aman di atas airnya. Sesampainya di pos 8, kami sedikit beristirahat sambil mengisi botol air untuk persiapan di pos selanjutnya. Memutuskan untuk tidak mendirikan tenda di pos 8 dan lanjut menuju pos 10 adalah pilihan kami satu-satunya malam itu. Kali ini beban kami bertambah. Ada sekitar 5 liter jerigen air dan beberapa botol air mineral yang harus kami bawa mendaki di jalur pendakian menuju pos 9 dan pos 10. Setelah kami sampai di pos 9, kini cuaca kembali berubah. Gerimis perlahan membasahi jaket kami. Rencana yang awalnya akan mendirikan tenda di pos 10, kini kami harus terpaksa mendirikan tenda di pos ini. Ini kita sudah berada di sekitaran lokasinya pos 9 ya. Tadi kita nggak bisa naik ke pos 10 karena ya apa namanya,
udara sudah cukup sangat sempit juga. Kemudian navigasi dari pohonnya rapat banget dan cuaca juga gerimis. Jadi kita takut pas sebelum kita nyampe pos 10 kita kehujanan. Jadi kita udah bawa bangun tenda di sini dan besok rencana kita mau packing di sini dan pindah ke pos 10. Sekaligus kita nikmati di pos 10 nanti. Karena katanya di sana campnya agak lumayan cukup bagus. Ini adalah hari kedua kami di Gunung Bawakaraeng. Cuaca di pagi ini terlihat sangat cerah. Mudah-mudahan cuaca akan membaik hari ini agar pendekatan kami tak terhambat lagi hingga kami sampai di summit. Tanpa menyia-nyiakan waktu, kami pun bergegas kembali melakukan pendakian menuju pos 10. Di jalur pendakian menuju pos 10 ini, sedikit sekali kami berjumpa dengan tanah yang datar. Jalur ini lumayan cukup menguras tenaga kami. Selain jalur ini terbilang cukup menantang, ternyata jalur ini juga menyimpan banyak keindahan. Salah satunya, banyak terdapat bunga edelweiss yang tersusun rapi di jalur ini. Ini kayaknya pertengahan antara pos 9 dengan pos 10. Ini banyak sekali bunga edelweiss di daerah sini. Cuma bunganya belum terlalu mekar. Nih, edelweiss. Oh, keren. Bulan 6 kak. Kalau mau kita mekar-mekar lah. Ini edelweiss semua di bawah. Cuma belum terlalu mekar. Ini banyak sekali ke atas sana. Wow, keren banget. Apapun cuacanya, yang diminum tetap Nutrisari. Nutrisari. Minuman terbaik di gunung. Menghilangkan degar. Oke teman-teman, ini tadi view-nya sempat terbuka dan ini kembali tembok lagi. Ini teman-teman bisa lihat. Wow. Dan mudah-mudahan lah nanti siang atau sore ya kita bisa dapat. Kalaupun kita nggak dapat, kita harus menginap lagi di atas. Syukuri. Ya, sayang kalau kita nyampe Bawakaraeng yang dikenal dengan lautan apa namanya, Bro? Lautan awan, kita nggak dapat yang momen begitu. Apalagi ini kan sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kayaknya agak lama kita nanti baru mendaki lagi. Oke, cus, kita minum dulu. Sudah jadi. Sudah. Nutrisari itu kenapa kuning, Murbi, tidak merah? Karena jeruk peras. peras. Jeruknya diperas. Sebelum kami sampai di pos 10, kami kembali berjumpa dengan pemandangan hutan lumut yang sangat indah. Sungguh indah gunung ini. Sekitar kurang lebih 35 menit lah ya dari pos 9. Ini kita sudah sampai di pos 10. Pos 10 Gunung Bawakaraeng. Keren. Ini saya di sini sama Murbe. Kayaknya cuma kita berdua di sini malah hari ini. Karena kita lihat tadi jam 7 pagi itu sudah banyak teman-teman yang tadi malam mereka di sini camp. Mereka sudah balik. Tapi kita malam ini mungkin kayaknya berdua. Nggak tahu rombongan yang kemarin bersama kita apakah mereka mau summit atau gagal summit, nggak tahu. Tapi ini katanya tempat rekomen untuk dirikan tenda di daerah sini. Ini luas banget. Ini luas banget. Cuma banyak plastik-plastik. Oke. Teman-teman kalau naik gunung tolong plastiknya dibawa. Sini juga ada arah kiblat. Ini teman-teman yang muslim. Salat sini. Kita camp di sini. Sesampainya di pos 10, kami langsung mendirikan tenda. Di tempat ini terlihat sangat sepi. Mungkin kami adalah pendaki terakhir di bulan ini. Sambil menunggu gumpalan kabut yang datang tiba-tiba, kami sedikit bersantai di depan tenda sambil menyeduh kopi dan berharap cuaca akan kembali cerah. Oke, ini kita sudah selesai pasang tenda. Nih. Dan ada teman kita baru datang juga. Alhamdulillah nanti malam kita nggak sepian.
Kebetulan dari daerah kita juga, dari Goa. Ini sekarang situasinya berkabut. Sini juga banyak hutan lumutnya. Cuma hutan lumutnya dia kayak apa namanya, hitam. Ya mungkin karena awan panas sering lewat di sini. Itu puncaknya di daerah sana. Ini masih berkabut ya. Ini masih kita tunggui. Mudah-mudahan nanti kabutnya hilang lah. Lumayan cukup lama kami menunggu. Kami melihat tak ada tanda-tanda kabut akan menghilang di puncak. Karena hari semakin sore, dengan terpaksa kami harus menuju puncak. Meski tanpa pemandangan lain selain tugu dan gumpalan kabut yang ada di puncak. Oke, ini perjalanan kita menuju puncak. Kabut, tembok. Mudah-mudahan sampai di atas nggak tembok ya. Nah, tadi sempat kelihatan awannya, tapi kabutnya datang lagi. Ya mau di apa? Kita tunggu aja. Sesampainya di puncak, saya berjumpa dengan beberapa pendaki yang nasibnya sama dengan kami. Berharap akan dapat pemandangan lautan awan di puncak ini. Siapa nama tanya? Ya. Alfian. Adri. Adri. Riko. Riko. Tidak apa-apa saya upload di YouTube nah. Berapa? Oke. Siapa? Swin. Kurang lebih sekitar 30 menit lamanya kami menunggu, tapi sampai detik itu cuaca tak ada tanda-tanda akan berubah. Dalam hati berkata, sudahlah, setidaknya hari ini saya sudah sampai di puncak tertinggi Gunung Bawakaraeng. Di perjalanan menuju kembali ke tenda, cuaca perlahan berubah. Sinar matahari kembali terlihat di ufuk barat dan dihiasi oleh gumpalan awan yang sangat indah. Di tempat ini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sunset terindah dengan lautan awannya ada di puncak ini. Di ketinggian 2830 mdpl atap Sulawesi Gunung Bawakaraeng, saya Zuhri Sear sampai bertemu di pendakian selanjutnya.